Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, yaitu algoritma klasifikasi. Sedangkan algoritma klasifikasi yang nantinya akan saya jelaskan adalah algoritma naive Bayes. Sebelumnya saya sudah bahas tentang algoritma KNN atau Canirac-Niebur dan algoritma a priori. Berikut implementasinya kalau menggunakan software yang ada. Ada yang menggunakan a priori atau nanti menggunakan rapid manner. Oke, saya review lagi tentang peran utama yang ada di bidang keilmuan data mining. Pada prinsipnya, peran yang ada di bidang keilmuan data mining itu ada 5 peran. Yang pertama ada algoritma estimasi, selanjutnya ada algoritma prediksi, ada algoritma klasifikasi, algoritma clustering, dan algoritma asosiasi. Hari ini yang akan saya bahas adalah algoritma yang ketiga, yaitu algoritma klasifikasi. Oke, perlu kita pahami dulu tahapan utama yang ada di bidang keilmuan data mining. Tahapan utama proses yang ada di bidang keilmuan data mining, pada prinsipnya ada 5 tahap, ada 4 tahapan, mulai dari contohnya pembentukan data, atau yang biasa disebut dengan dataset. Intinya data-data yang akan kita proses, yang akan kita olah ke metode atau algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, perlu disesuaikan dengan algoritma yang akan kita gunakan. Contoh, kalau contohnya kita akan menggunakan algoritma klasifikasi, ya berarti nanti untuk pembentukan data dari dataset yang kita gunakan, ya kita sesuaikan dengan algoritma tersebut. Baru selanjutnya nanti tinggal kita olah menggunakan algoritma tersebut. Algoritma yang ada di bidang keilmuan data mining, mulai dari estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Yang nantinya akan muncul adalah setelah kita olah data kita dengan menggunakan algoritma yang kita miliki, yang kita pilih, nanti akan muncul yang namanya output. Output di sini bisa pola atau model atau knowledge atau rule contohnya, atau contohnya yang muncul adalah cluster. Nah, tahap terakhir yang ada di bidang keilmuan data mining adalah data yang kita miliki atau dataset yang kita miliki perlu diuji nilai akurasinya atau perlu dievaluasi. Perlu diukur nilai akurasinya contohnya, perlu dievaluasi. Contoh nanti akan menghasilkan yang namanya akurasi dan AUC. Akurasi contohnya nanti bisa menggunakan confusion metric hasilnya, atau nanti AUC di sini nanti akan menghasilkan kurva AUC. Atau nanti yang muncul adalah RMSE, root mean square error, tergantung dari algoritma yang kita gunakan. Kayak untuk akurasi dan AUC semakin tinggi nilainya, tentunya dataset yang kita miliki ya tentunya tambah bagus. Tapi kalau RMSE semakin sedikit, semakin kecil RMSE-nya, data yang kita miliki adalah data yang kita miliki tentunya semakin bagus. Karena kalau RMSE berarti yang diperhitungkan adalah errornya. Berarti tambah kecil errornya tambah bagus. Oke, saya lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu algoritma naive Bayes. Salah satu algoritma yang ada di klasifikasi, di algoritma klasifikasi, tapi kadang-kadang juga digunakan di algoritma prediksi. Oke, tentang algoritma naive Bayes, klasifikasi Bayes menurut kursus ini tahun 2009 adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Jadi nanti konsepnya kalau kita menggunakan algoritma naive Bayes, kita menggunakan konsep dari probabilitas statistik yang ada di probabilitas yang ada di statistik. Klasifikasi Bayes juga dikenal dengan istilah naive Bayes, memiliki kemampuan sebanding dengan algoritma pohon keputusan dan algoritma neural network. Menurut bukunya Hans tahun 2006. Naive Bayes juga disebut dengan simple bias atau disebut dengan independent bias. Merupakan metode yang baik karena mudah dibuat, tidak membutuhkan skema estimasi parameter perulangan yang rumit. Ini berarti bisa diaplikasikan untuk dataset yang berukuran besar. Oke, kalau berbicara tentang naive Bayes, dia punya keunggulan mudah dibuat, tidak membutuhkan skema estimasi parameter yang berulang, yang rumit, dan bisa diaplikasikan untuk dataset yang berukuran besar. Mudah diinterpretasikan sehingga pengguna yang tidak punya keahlian dalam bidang teknologi klasifikasi pun bisa mengerti. Karena pada prinsipnya menggunakan konsep dari statistik yaitu probabilitas. Oke, kurang lebih untuk rumusnya, untuk rumus dari probabilitas seperti yang ada di depan ini. Y merupakan data dengan kelas yang belum diketahui. X di sini hipotesis data Y merupakan suatu kelas spesifik.
probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi Y, atau yang biasa disebut dengan posteriori probabilitas. Jadi maksud dari P buka kurung X Y ini merupakan probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi Y. Selanjutnya probabilitas hipotesis X. Ini maksud P buka kurung X ini merupakan probabilitas hipotesis X atau yang biasa disebut dengan prior probability. Selanjutnya ada probabilitas Y berdasarkan kondisi pada hipotesis X. Probabilitas Y berdasarkan kondisi pada hipotesis X. Kalau tadi probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi Y. Ini kalau dibalik selanjutnya yang di bawah dibagi probabilitas dari Y itu sendiri. Oke, contoh probabilitas dalam suatu ramalan cuaca untuk memperkirakan terjadinya hujan, misalkan ada faktor yang mempengaruhi terjadinya hujan, yaitu mendung. Jika diterapkan dalam naive Bayes, maka probabilitas terjadinya hujan jika bukti mendung sudah diamati. Oke, nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. Nilai probabilitas hipotesis hujan terjadi jika bukti mendung sudah diamati. Diperoleh dari probabilitas bahwa mendung yang diamati akan mempengaruhi terjadinya hujan kali probabilitas awal hujan tanpa memandang bukti apapun dibagi probabilitas terjadinya mendung. Ini kurang lebih kalau kita berbicara tentang probabilitas terjadinya hujan dengan dengan adanya data, contohnya mendung dan yang lain-lainnya. Oke, balik lagi ke algoritma naive Bayes merupakan penyederhanaan dari metode Bayes. Jadi algoritma atau naive Bayes merupakan penyederhanaan dari metode Bayes. Teorema Bayes disederhanakan menjadi kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jika rumus yang tadi, jika kita disederhanakan, kita bisa menggunakan cara seperti yang ada di depan ini. Oke, selanjutnya secara umum urutan algoritma naive Bayes yaitu yang pertama, hitung probabilitas jumlah kelas atau label. Jadi dari banyaknya data training, yang ada, kita hitung jumlah kelas atau labelnya. Jumlah kelas atau labelnya isinya ada berapa kalau kita klasifikasikan. Contohnya ada dua, yang satu nilainya berapa, yang dua nilainya berapa. Selanjutnya hitung probabilitas jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Kasus yang sama dengan kelas yang sama. Berarti kita berbicara tentang atribut, isi dari atribut kita bandingkan dengan kelas yang ada, dengan kelas yang sama. Selanjutnya kalikan semua hasil variabel kelas label. Terakhir bandingan probabilitas kelas labelnya. Ini kurang lebih untuk tahapan yang ada di algoritma naive Bayes. Ada 4 tahapan yang ada di algoritma naive Bayes itu sendiri. Yang pertama, hitung probabilitas kelasnya atau labelnya. Isi labelnya ada berapa gitu. Yang paling enak kita punya data contohnya di Excel. Jadi nanti kita bisa filter. Yang kedua, hitung probabilitas jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Jadi kita lihat masing-masing atribut dari variabel yang ada. Kita lihat variabel atau atribut yang ada isinya apa. Selanjutnya kita lihat kelasnya. Selanjutnya kalikan semua hasil variabel kelas label bandingkan probabilitas kelas labelnya. Ini kurang lebih tahapannya. Oke, berikutnya contoh kasus contohnya. Contoh kasus 1 yang ada di algoritma naive Bayes. Data training, contohnya saya punya data training rekomendasi golf. Rekomendasi golf di sini merupakan data training yang kita gunakan untuk mengklasifikasikan apakah seseorang mau main golf atau enggak. Nanti akan dipengaruhi oleh beberapa variabel atau beberapa atribut. Contoh datasetnya seperti yang ada di depan ini. Ada atribut cuaca atau selanjutnya ada atribut atau variabel cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Selanjutnya kelasnya atau labelnya adalah main. Isinya ada 2, iya atau tidak. Data di sini ada 14 record atau 14 data. Selanjutnya kelasnya ada 2, iya atau tidak. Iyanya ada 9, tidaknya ada 5. Oke, yang pertama kita lihat kelasnya dulu. Kalau dilihat dari tahapan dari algoritma naive Bayes, kelasnya ada berapa? Contoh kelas main. Kelas main sama dengan ya. Kelas main sama dengan ya ada 9. Berarti 9 per total kasusnya ada 14. Selanjutnya kelas main sama dengan tidak, 5 per total kasusnya 14. Yang pertama. Selanjutnya berikutnya kita bandingkan masing-masing atributnya. Contoh
cuaca cerah. Cuaca cerah isinya ada berapa? Iyanya ada berapa? Tidaknya ada berapa? Begitu pula contohnya mendung. Mendung isinya ada berapa? Yang iya ada berapa? Yang tidak ada berapa? Selanjutnya hujan pun sama. Yang iyanya ada berapa? Tidaknya ada berapa? Selanjutnya temperatur, kelembaban, dan angin. Ini kurang lebih tahapan yang ada di algoritma Naive Bayes. Kayak penjelasan dari kasus 1 dari data tadi, dari data training, dalam perhitungan Naive Bayes menghasilkan sebuah probabilitas. Pada data training tabel di atas, data cuaca probabilitas main benar ya dihitung dengan melihat frekuensi munculnya ya. Pada data training dibagi total data pada data training tersebut yang disebut dengan prior probabilitas yang tadi sudah saya jelaskan. Pada contoh data training tersebut, peluang atau probabilitas main sama dengan ya sebanyak 9/14. 14 di sini kan total kasus. 9 probabilitas main yang isinya ya. Dan jika cuaca sama dengan cerah dari chord yang sama, maka probabilitas main sama dengan ya untuk cuaca cerah dihitung dengan cara menghitung jumlah cuaca sama dengan cerah dibagi jumlah kasus main sama dengan ya pada data training tersebut. Oke, contoh probabilitas main sama dengan ya. Selanjutnya kita bandingkan dengan cuaca yang isinya cerah. Oke, kita bisa lihat contohnya dari Excel yang saya miliki. Yang paling enak sebenarnya dari Excel. Kalau dilihat dari data yang tadi, probabilitas main sama dengan ya. Berarti kita filter yang main sama dengan ya. Main sama dengan ya. Selanjutnya kita lihat untuk yang cuaca sama dengan cerah. Cuaca sama dengan cerah. Oke. Isinya kan ada 2. Isinya ada 2, sehingga nanti di perhitungannya adalah 2/9. 9 di sini total main sama dengan ya. Oke, 2 di sini cuaca sama dengan cerah, yang yang probabilitas mainnya sama dengan ya. Sehingga nilainya adalah 0,23. Hal ini disebut dengan posterior probabilitas. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint-nya. Oke, berikutnya dalam tabel cuaca di atas ada 14 sampel data dengan output main sama dengan ya, dan tidak. Setiap data ditandai dengan atribut cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Misalkan kita akan mencari kelas atau output dari data berikut. Anggaplah ada data testing baru nih. Ada data testing baru, cuaca sama dengan cerah, selanjutnya temperatur sama dengan dingin, kelembaban sama dengan tinggi, selanjutnya angin sama dengan besar. Nanti masuknya ke kelas yang mana? Ya atau tidak nih? Kalau contohnya data yang baru di sini ada yang sama persis semua atributnya, kan langsung kita vonis gitu, langsung kita berikan label sesuai dengan data yang ada sebelumnya. Tapi kalau seumpamanya dari 4 variabel yang ada 1 atau 2 atau 3 variabel yang tidak sama, berarti kita harus hitung. Kita harus bandingkan dengan data-data yang ada sebelumnya. Oke, ini data-data sebelumnya kurang lebih data trainingnya ada 14. Ini semuanya data training. Kenapa disebut dengan data training? Karena dataset di sini variabel dan targetnya sudah ada. Atribut dan label atau kelasnya sudah ada. Atributnya cuaca, temperatur, kelembaban, dan angin. Kelasnya apa? Main. Ya atau tidak. Sedangkan data testing yang masuk baru ada variabelnya aja atau atributnya aja. Yaitu contohnya cerah, cuacanya cerah, temperatur dingin, kelembaban tinggi, anginnya besar. Cuaca cerah ada, selanjutnya temperatur dingin ada, selanjutnya kelembaban tinggi ada, angin besar ada. Contohnya, cuman kita filter lagi, ada nggak? Ternyata contohnya kita filter cuaca cerah, selanjutnya temperatur dingin, berikutnya kelembaban, ternyata di sini adanya kelembabannya normal. Selanjutnya angin, adanya angin kecil, sedangkan data yang baru anginnya besar. Oke, ini masuknya kemana nanti? Oke, ini yang harus kita hitung. Oke, tahapan algoritma Naive Bayes yang pertama hitung probabilitas setiap atribut untuk main sama dengan ya dan main sama dengan tidak. Tadi sudah kita hitung. Yang kedua, hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan ya. Hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan tidak. Selanjutnya bandingkan probabilitas keduanya. Ini kurang lebih tahapan yang ada di algoritma Naive Bayes. Oke, penyelesaian kasus 1 untuk data testing yang tadi, yang ini. Oke, yang pertama,
Hitung probabilitas setiap atribut kelas atau label main sama dengan ya dan tidak. Probabilitas kita bisa menggunakan rumus ini sehingga probabilitas main sama dengan ya diperoleh angka 9, totalnya kan 9 dibagi 14. 14 di sini total kasusnya. Gampangnya saya bukakan Excel-nya seperti ini. Oke, saya nggak filter. Oke, contoh yang ada di depan ini. Awalnya kan seperti ini. Datanya ada 14. Yang pertama kita lihat adalah probabilitas main sama dengan ya. Totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tidak ada berapa? Yang tidak ada probabilitas main sama dengan tidak ada 5. Berarti ya ada 9, tidak ada 5. Makanya di perhitungannya kurang lebih nanti seperti ini. Probabilitas main sama dengan ya sama dengan diperoleh dari 9/14. 9 di sini merupakan main sama dengan ya. Dibagi total kasus, dapatnya 0,64. Selanjutnya probabilitas main sama dengan tidak, totalnya adalah 5 dibagi total kasus 14, 0,36. Yang pertama, selanjutnya yang kedua, hitung probabilitas setiap atribut kelas atau label main sama dengan ya dan tidak, kita bandingkan dengan atribut cuaca. Atribut cuaca. Untuk yang atribut cuaca, ini untuk yang rumus yang pertama tadi. Sekarang cuaca cerah, probabilitas cuaca cerah yang isinya ya ada berapa? Oke, 2/9. Kita bisa lihat contohnya, kita buka Excel-nya. Probabilitas main sama dengan ya. Cuaca cerah. Isinya ada 2. Probabilitas cuaca hujan main sama dengan ya ada 3. Probabilitas cuaca sama dengan mendung ada 4. Oke, selanjutnya cuaca contohnya cerah sesuai dengan datasetnya. Kita lihat sesuai dengan datasetnya, dataset yang baru nih. Berarti kita bandingkan sesuai dengan dataset yang baru. Cuaca cerah, kita filter cuaca cerah. Selanjutnya main sama dengan tidak. Ada berapa? Ada 3. Oke, kita lihat perhitungan di algoritmanya. Probabilitas main sama probabilitas cuaca sama dengan cerah, kita bandingkan dengan main sama dengan ya. Datanya ada 2, probabilitas cuaca sama dengan cerah dan probabilitas main sama dengan ya ada 9. Total dapatnya 0,23. Sekarang kita bandingkan untuk yang tidak. Tadi kan datanya ada 3 ya. Probabilitas cuaca sama dengan cerah, cuman main sama dengan tidak. Datanya ada 3, total kasus untuk tidak, datanya kan ada ini nih, ada 5 kan ya. Oke, 0,6. Berikutnya, kita bandingkan dengan atribut berikutnya, yaitu temperatur. Berarti data yang ini nih, data yang baru ini, data yang baru kita bandingkan dengan temperatur khusus untuk isinya dingin. Begitu pula kelembaban kita bandingkan untuk isinya yang tinggi, baik iya atau tidak. Angin kita bandingkan besar, anginnya besar, mainnya iya atau tidak. Konsepnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke 2B. Sekarang atribut lebih ke temperatur. Isinya kan dingin. Isinya yang data baru dingin. Ini saya review lagi untuk yang penyelesaian kasus yang pertama, poin 1. Probabilitas main sama dengan ya ada 9,14, main sama dengan tidak, probabilitasnya 5/14. Kita lanjut ke temperatur sama dengan dingin. Temperatur sama dengan dingin, isinya ada berapa ya atau tidak. Kalau di sini kan yang ianya ada 3, tidaknya ada 1. Contoh, saya bukakan Excel-nya. Temperatur sama dengan dingin. Temperatur sama dengan dingin. Kita jangan filter dulu, langsung kita filter temperatur dingin. Yang ianya ada 3, tidaknya ada 1. Oke, makanya perhitungan di sini pun seperti itu. Ianya ada 3, yang temperatur sama dengan dingin, datanya ada 3, ianya yang temperatur sama dengan dingin dan ya nilainya ada 3, temperatur dingin sama dengan tidak nilainya 1. Dibagi ianya kan ada 9, ambil dari sini. Begitu pula yang 5 kita ambil dari sini sehingga kita peroleh data 0,34 untuk yang temperatur dingin ya, temperatur dingin tidak 0,2.
Sekarang 2C, kita hitung untuk yang atribut kelembaban. Kelembaban di dataset yang baru atau data testing yang baru, kelembabannya sama dengan tinggi. Kita lihat yang iya-nya ada 3, katanya yang tidaknya ada 4. Kita coba filter dari Excel-nya. Kita filter kelembaban tinggi. Kelembaban tinggi, datanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya-nya ada 3, tidaknya ada 4. Sehingga diperoleh rumus seperti ini. Oke, yang iya-nya ada 3, tidaknya ada 4. 3/9, 4/5. Terakhir 2D, atribut angin. Angin isinya besar. Datanya ada 3 untuk yang angin besar sama dengan ya, angin besar sama dengan tidak, ada 3 juga. Berarti total datanya kan ada 6. Oke, 3 dibagi 9, 3 dibagi 5. Dapat angka segini. Tahap ketiga, 3A, hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan ya, dengan rumus total semuanya. Nanti kita hitung. Probabilitas main sama dengan ya, selanjutnya yang cerahnya ya, yang dingin ya, tingginya ya, probabilitas kelembaban yang pertama cuaca cerah, selanjutnya temperaturnya dingin, kelembabannya tinggi, selanjutnya anginnya besar, ada berapa. Selanjutnya dapat data segini nih, 0,64 dikali 0,23 kali 0,34 kali 0,34 kali 0,34. Dapat data 0,00578. Selanjutnya data yang berikutnya kita hitung yang tidak. Yang tidak berarti 3B ini. Hitung probabilitas untuk atribut main sama dengan tidak. Dengan rumus hampir sama seperti tadi, kita totalkan semuanya. Probabilitas main sama dengan tidak kali probabilitas cuaca sama dengan cerah yang isinya tidak, kali probabilitas temperatur sama dengan dingin, temperatur sama dengan dingin yang isinya tidak, yang kelasnya tidak. Selanjutnya kelembaban yang isinya tinggi, selanjutnya kelasnya tidak. Terakhir probabilitas angin yang isinya besar dan main sama dengan tidak. Didapat data seperti ini. Sehingga diperoleh angka 0,0207. Nanti selanjutnya angka perhitungan 3A dan 3B nanti kita bandingkan. Bandingkan probabilitas keduanya. Perbandingannya main sama dengan ya 0,00578. Sedangkan main sama dengan tidak 0,0207. Yang tertinggilah yang nanti akan kita gunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan atribut di atas, keputusan yang diambil adalah tidak main. Oke, kurang lebih untuk perhitungan kasus di kasus pertama seperti itu. Untuk kasus-kasus yang lainnya pun sebenarnya sama. Berarti langsung contohnya kita bisa isi di kasus yang ini, berarti main sama dengan tidak. Oke, kurang lebih seperti itu untuk perhitungan kasus jika kita menggunakan algoritma klasifikasi, yaitu khususnya algoritma naive Bayes. Oke, sampai di sini saya cukupkan sampai di sini penjelasan dari algoritma klasifikasi khususnya dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi perhitungannya sebenarnya ada 4 tahapan. Yang pertama hitung probabilitas dari semua atribut kelasnya, baru selanjutnya nanti kita hitung semua atribut, masing-masing atribut kita bandingkan dengan kelasnya. Tahap kedua, tahap ketiga nanti kita kalikan hasil dari masing-masing atribut dikalikan dengan probabilitas isi dari kelasnya. Selanjutnya tahap terakhir nanti kita bandingkan probabilitas keduanya. Oke, demikian penjelasan dari materi ini, pembahasan dari studi kasus, pembahasan dari algoritma naive Bayes berikut studi kasusnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.